Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam pertemuan melalui video ini. Di kesempatan ini saya ingin mengongsikan satu topik pelajaran yang bertajuk Hukum Tuhan Allah bab yang ke-19 dalam buku 28 dasar kepercayaan Gereja Masihi Advent hari ke-7. Terdapat 7 pertanyaan penting yang akan kita rungkaikan agar kita mampu memahami topik ini ataupun pelajaran ini. Yang pertama, bagaimanakah hukum itu diberikan? Yang kedua, apakah yang terkandung di dalam hukum itu? Yang ketiga, apakah sifat hukum itu? Keempat, apakah fungsi hukum itu? Kelima, sejak bilakah hukum itu wujud? Keenam, sebagai manusia, apakah yang harus kita lakukan? Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, mengapakah kita harus menuruti hukum? Mari kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama untuk merungkaikan pertanyaan ini. Bagaimanakah hukum itu diberikan? Bagaimana Tuhan memberikan hukum itu kepada Musa? Dalam Keluaran 19 ayat 9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Ya, peristiwa bermula apabila Tuhan berfirman kepada Musa, di mana Tuhan akan bertemu dengan Musa dan seluruh bangsa Israel di dalam awan tebal. Ya. Selanjutnya dalam Keluaran 19 ayat 16 sehingga ayat 18. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruh dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Betapa hebatnya pemandangan yang disaksikan oleh Musa dan juga bangsa Israel pada ketika itu. Ada awan tebal, guruh, dan juga kilat, bunyi sangkakala. Mereka dengar, mereka lihat betapa dahsyatnya kebesaran Tuhan. Dalam Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Kita mengetahui di sini, di mana yang memberikan hukum itu kepada Musa adalah Tuhan. Yang menulis hukum itu adalah Tuhan sendiri. Amin, saudara. Tuhan sendiri yang telah menulis hukum itu dan kemudian diberikan kepada Musa. Dan akhirnya sampailah kepada saya dan saudara-saudari semua. Kita semua mengetahui hukum itu. Apakah yang terkandung di dalam hukum itu? Apakah yang terkandung dalam hukum itu? Ya, tepat sekali saudara.
10 hukum. Sekiranya kita membaca di dalam Keluaran 20 ayat 1 sehingga 17. Secara ringkasnya dikatakan di sini 10 hukum itu. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini. Itulah 10 hukum yang telah ditulis oleh Tuhan sendiri, diberikan kepada Musa, dan sekarang kita mengetahui apakah yang terkandung di dalam hukum itu, yaitu 10 hukum. 10 hukum adalah hukum kasih. 10 hukum terdiri dari 2 bagian, ditunjukkan dengan 2 loh batu. Pertama, terdiri dari 4 hukum yang mengatur cara kita mengasihi terhadap pencipta dan penebus. Manakala yang kedua, terdiri dari 6 hukum yang mengatur cara kita mengasihi terhadap sesama. Ya, ada 2 bagian di dalam 10 hukum itu. Yang pertama, 4 hukum mengatur cara hidup kita untuk kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, 6 hukum mengatur cara hidup kita untuk mengasihi sesama kita. Dalam Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 31, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebabnya 10 hukum adalah hukum kasih. Karena mendidik kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Apakah sifat hukum itu? Apa sifat hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu sebagai pantulan tabiat Allah. 10 hukum merupakan hukum moral. Dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9, Taurat Tuhan itu sempurna dan perintah Tuhan itu murni. Ya, hukum Tuhan itu sempurna dan murni. Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Sifat hukum Tuhan itu adalah sempurna, murni, kudus, benar dan baik. Hukum Tuhan tidak bersifat sementara atau menurut situasi, melainkan mutlak, tidak dapat berubah. Ya, hukum Tuhan itu tidak berubah. Adalah satu dosa sekiranya manusia ingin mengubah hukum Tuhan. Apakah fungsi hukum itu? Sebagai ungkapan tabiat dan kasih Allah, 10 hukum menyatakan kehendak dan maksud Allah bagi manusia. Hukum itu menuntut perlunya penurutan yang sempurna. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2
ayat 10. Ya, kita sebagai manusia harus menuruti seluruh hukum itu. Hukum itu juga sebagai perjanjian kekal. Perjanjian kekal antara manusia dengan Tuhan, di mana hukum itu adalah penuntun cara hidup kita, agar kita senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hukum Tuhan itu juga berfungsi sebagai ukuran penghakiman, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 14. Hukum Tuhan itu juga berfungsi membantu manusia supaya mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Supaya kita mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, kita kena melihat hukum Tuhan. Hukum Tuhan juga menjadi sebagai alat pertobatan kita. Hukum Allah merupakan alat Roh Kudus yang digunakan untuk mendatangkan pertobatan dalam diri kita. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hukumnya yang begitu baik, hukumnya yang kudus itu menuntun kita supaya kita bertobat. Kita adalah pelanggar-pelanggar hukum Tuhan. Tetapi Roh Kudus sentiasa berbisik di pikiran kita supaya kita menyadari akan keadaan kita agar kita bertobat. Sejak bilakah hukum itu wujud? Sejak bila? Hukum Tuhan sudah ada jauh sebelum diberikannya 10 hukum kepada bangsa Israel. Sebab kalau tidak demikian, maka sebelum Sinai tidak ada dosa. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Fakta bahwa Lucifer dan malaikat-malaikatnya dinyatakan berdosa menjadi bukti bahwa hukum sudah ada jauh sebelum penciptaan. 2 Petrus 2 ayat 4. Jelas sekali bahwa hukum Tuhan itu sudah ada jauh sebelum penciptaan. Sebagai manusia, apakah yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Pengkhotbah 12 ayat 13. Takutlah akan Allah dan turutilah segala perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara-saudari, apa kewajiban kita? Sudah pasti menuruti segala perintah Tuhan. Karena apa? Kita adalah ciptaan, Tuhan adalah pencipta. Mengapakah kita harus menuruti hukum? Mengapa? Selain daripada kewajiban kita, sebab kita adalah ciptaan, mengapa kita harus menuruti hukum? Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Inilah alasannya kenapa kita harus menuruti hukum. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan itu begitu baik kepada kita. Kita menuruti hukum karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, demikianlah penjelasan mengenai hukum Tuhan Allah yang terkandung di dalam buku 28 Dasar Kepercayaan Gereja Masihi Advent hari ke-7. Terima kasih, Tuhan memberkati.